Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah. Saya Pak Harudin Ihsan. Saya Malika. Dan saya Laila Fitri Kusumaningrum. Selamat datang di obrolan santai sejarah. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you. Ngomong-ngomong, kita akan bahas apa sih, Laila? Hari ini kita akan ngebahas perjalanan panjang Indonesia di masa penjajahan mulai dari Portugis sampai Jepang. Oh, gitu ya. Tapi kalau Oke. ngomongin sejarah Indonesia di penjajahan itu kan panjang sekali ceritanya. Nanti yang nonton bosan tuh gimana? Iya sih panjang, tapi nanti kita akan ngebahas secara singkat aja biar kita bawa enjoy, biar gak ngantuk gitu loh. Oh oke, langsung aja kita mulai ya. Gimana sih awal mula terjadi penjajahan di Nusantara? Nah, jadi tuh gini, kita mulai dari abad ke-16 waktu pertama kali bangsa Eropa datang ke Nusantara. Pertama menyelonong masuk tuh kan bangsa Portugis sekitar tahun 1511. Awalnya mereka rebutan Malaka dulu. Soalnya Malaka waktu itu pusat perdagangan penting banget. Dan setelah itu mereka terus merambat ke timur ke wilayah Maluku. Nyari rempah-rempah yang waktu itu nilainya kayak emas. Di sana mereka bikin benteng dan kerjasama sama raja-raja lokal. Tapi ya ujung-ujungnya nindah juga. Tapi kejayaan Portugis di Nusantara itu nggak lama. Siapa penjajah yang datang setelah Portugis dan bagaimana cara mereka menguasai Nusantara? Belanda. Jadi, mereka ke Nusantara lewat VOC di awal 1600-an. Nah, kalau yang ini, mereka mainnya lebih rapi dari sistematis. VOC ini itu kayak perusahaan multinasional zaman dulu, tapi juga punya kekuatan militer dan politik juga. Mereka bukan cuma berdagang, tapi juga ikut campur urusan kerajaan lokal. Bahkan sampai adu domba antar kerajaan loh. Belanda ini yang akhirnya jadi penjajah utama di Indonesia selama lebih dari 300 tahun. Wah, sangat gila banget ya itu. Itu kan lama sekali loh waktunya itu. Gila ya, lama banget. Kapan Inggris menjajah Indonesia dan apa yang mereka lakukan di Indonesia? Sekitar tahun 1811, di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles, Inggris ngambil alih kekuasaan dari Belanda gara-gara Belanda waktu itu lagi dijajah sama Perancis. Tapi Inggris cuma bentar, sekitar 5 tahun. Walau singkat, Raffles ninggalin jejak juga, kayak sistem pajak tanah dan penelitian sejarah, termasuk penemuan Candi Borobudur. Habis itu Belanda balik lagi dan makin keras kolonialisasinya. Mereka mudah eksploitasi besar-besaran lewat tanah bangsa, politik etis dan lainnya. Rakyat makin menderita, tapi di sisi lain kesadaran nasional mulai tumbuh. Mulailah muncul tokoh-tokoh penggerak seperti Kartini, Cipto Mangunkusumo, Haji Agus Alim, dan masih banyak lagi. Belanda itu menjajah Indonesia sampai merdeka nggak sih? Nggak sampai benar-benar merdeka sih. Belanda memang menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama, lebih dari 300 tahun. Tapi pas Jepang datang di tahun 1942 di Perang Dunia II, Belanda kalah dan terusir dari Indonesia. Lalu tibalah masa paling singkat tapi paling intens, yaitu penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Jepang datang dengan slogan Saudara Tua dan Asia untuk Asia. Awalnya banyak yang percaya, tapi ternyata tetap aja penjajahan. Jepang bahkan lebih keras, rakyat disuruh kerja paksa alias romusa, dan banyak sumber daya diambil buat kepentingan perang mereka. Nah, setelah Jepang kalah di Perang Dunia II tahun 1945, Indonesia langsung gercep proklamasiin kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tapi perjuangan belum selesai di masa itu saja. Karena Belanda sempat balik lagi dan pengen menjajah lagi. Tapi rakyat Indonesia nggak tinggal diam dan akhirnya Belanda benar-benar angkat kaki di tahun 1949. Jadi guys, itulah pembahasan kita tentang penjajahan bangsa Portugis sampai Jepang.
Jikalau ada salah kata, kami berempat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next time, guys.